Saya bilang, jangan berpikir soal amplop karena kita tidak akan menerima. Kecuali infak dari teman-teman, itu pun yang sudah tahu rekeningnya, tiba-tiba transfer Kang ini untuk bantuan akomodasi. Jadi dari teman-teman aja. Bukan dari penyelenggara atau yang ngundang atau yang menyiapkan tempat. Coba kalau ustadz lain, pasti tidak akan datang lagi. Kalau kita malah semangat untuk menyampaikan ini dengan tulus ya. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau Qasim bukan Al-Mahdi, tidak keberatan. Ya. Yang kedua, gampang, tinggal minta maaf saja. Kepada umat saya akan sportif, akan live, akan minta maaf, dan bahkan kalau perlu mengundang media lagi, ternyata Al-Mahdi itu bukan Muhammad Qasim. Katakanlah, misalkan nih, Muhammad Qasim sakit perut, almarhum misalkan. Kan bukan Imam Mahdi, betul kan? Betul tidak? Minta maaf, selesai kok. Nggak ada masalah, ya. Terus gampang, tinggal mencari lagi yang sesungguhnya yang mana. Kan begitu aja. Ya, kita bikin mudah saja. Kenapa kita mudah? Ya karena tim dulu semua kok. Kita itu tidak ada beban apa-apa, ya. Nah itu jawaban yang sering saya sampaikan kepada hater, kepada siapapun, bahkan kepada salah satu tokoh nih ada nih, Kiai interogasi saya nih. Jadi itu jawaban saya, ya. Saya pikir ini jawaban yang paling tepat dan rekan-rekan juga jawabannya begitu saja. Jadi dari sisi Qasim jawabannya ada dua ya. Dari sisi Qasim dia juga nggak akan apa-apa karena dia memang tidak berharap, dia tidak mau, ya. Seolah dipaksa-paksa juga oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Buktinya dia kadang-kadang cuek, malas-malasan, ya kan? Bahkan cukup bandel juga. Jadi lebih menikmati hidup di dunia daripada berjuang. Kan kita lihat. Jadi memang dia tidak berharap. Kalau dia berharap, pasti dia akan jadi orang yang kelihatan soleh kan? Akan pakai peci yang udeng-udengnya sebesar ban Vespa, akan pakai gamis supaya dia jadi Imam Mahdi. Nah, jadi itu dari sini kita tadi jawabannya tidak apa-apa, kita tinggal minta maaf. Ya sudah, ini ijtihad kita keliru dan kita mencari lagi yang Imam Mahdi sesungguhnya. Saya kira itu jawaban pertama dari pertanyaan yang banyak diajukan ke saya. Lalu banyak lagi nih, sejak ada isu saya adalah putra Bani Tamim. Sejak bergulir keyakinan bahwa Diki Chandra adalah putra Bani Tamim. Banyak yang bertanya, yang mengejek dan juga ngenyek. Apa ngenyek? Ya sama, mengejek ya. Ini saya kayaknya Kang Diki akan stres kalau tidak jadi putra Bani Tamim katanya. Ke saya. Ya pokoknya banyak lah yang ngenyek ya. Dan juga banyak di sosmed yang ada yang screenshot masih ke saya. Kang ini ada yang kurang ajar dan sebagainya. Saya bilang biar aja. Apa jawaban saya terhadap ini semua? Pertama, sama dengan Muhammad Qasim sebetulnya, saya pun. Saya tidak pernah terpikir malah sebelumnya. Sampai 3 tahun berjuang, saya tidak pernah terpikir sedikit pun. Tapi tiba-tiba mulai ada orang yang yakin karena melihat perjalanan saya barangkali. Melihat perjuangan saya barangkali. Saya tokoh orang yang diyakini ada dalam hadis. Dan itu pendapat orang, pendapat para helper. Saya pertama kali mendengar juga kaget, ya. Jadi tidak pernah terpikir oleh saya sendiri. Jadi yang kedua, dan tidak pernah berharap sampai hari ini, walaupun
banyak informasi, keyakinan teman-teman semua. Saya sampai hari ini, alhamdulillah, Allah jadikan hati saya tetap tidak berharap. Alhamdulillah, entah kenapa perasaan saya kok biasa-biasa saja.